Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pada pertemuan 12 mata kuliah teori akuntansi dengan materi perataan laba dan manajemen laba. Jadi, langsung saja kita mulai ke slide selanjutnya. Di sini terdapat 5 anggota dari kelompok 3 teori akuntansi. Yang pertama, Johannes Fren, Niko Panggabean, dan NIM 123. Lalu ada Senia Hilmi, Valentana Pangestu, Dendi Ahmad Dermawan, dan Jihan Alyadina. Jadi langsung saja kita ke materi utama. Oke, kita akan memasuki materi yang pertama. Pada bagian ini saya akan membahas dasar teoritis dari praktik perataan laba dan manajemen laba. Dalam akuntansi, laporan keuangan sering dianggap sebagai gambaran objektif dari kondisi perusahaan. Namun dalam praktiknya angka-angka tersebut itu bisa dipengaruhi oleh keputusan dari manajemen. Untuk memahami hal tersebut digunakanlah positive accounting theory yang disingkat PAT. Teori ini menjelaskan bahwa praktik akuntansi tidak sepenuhnya netral karena dipengaruhi oleh insentif serta kepentingan dari manajer. Manajer diasumsikan bertindak rasional, yaitu berusaha memaksimalkan utilitas pribadi manajer tersebut seperti bonus, keamanan kerja, dan posisinya dalam perusahaan. Selanjutnya, dalam Positive Accounting Theory atau PAT, terdapat 3 hipotesis utama yang menjelaskan perilaku manajer dalam memilih kebijakan akuntansi. Yang pertama yaitu bonus plan hipotesis, yaitu manajer cenderung meningkatkan laba untuk memperoleh bonus yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu debt covenant hipotesis, di mana perusahaan dengan utang yang tinggi akan meningkatkan laba agar tidak melanggar perjanjian dengan kreditur. Lalu yang ketiga ada political cost hipotesis, yaitu perusahaan besar cenderung menurunkan laba untuk menghindari tekanan politik seperti pajak maupun regulasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilihan metode akuntansi tidak bersifat netral, melainkan juga dipengaruhi oleh adanya kepentingan ekonomi manajemen. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu mekanisme perataan laba. Pada slide ini, perataan laba dilakukan melalui beberapa mekanisme utama yang pada dasarnya tidak selalu mengubah total laba, tapi mengubah bagaimana laba tersebut ditampilkan. Pertama, manipulasi akrual, yaitu dengan mengubah estimasi akuntansi seperti cadangan piutang atau biaya masa depan, sehingga laba bisa dinaikkan atau diturunkan sesuai kebutuhan. Kedua, timing laba, yaitu menggeser pengakuan pendapatan atau biaya ke periode tertentu agar lebih terlihat lebih stabil dari waktu ke waktu. Selain itu, terdapat klasifikasi shifting, yaitu memindahkan biaya operasional ke pos lain, seperti biaya khusus agar laba inti terlihat lebih tinggi, meskipun total laba tidak berubah. Terakhir, perusahaan juga sering menyesuaikan laba agar sedikit melampaui prediksi analis. Karena pasar cenderung merespon positif pencapaian tersebut. Secara keseluruhan, mekanisme ini bertujuan menciptakan persepsi bahwa kinerja perusahaan stabil dan dapat dikendalikan, meskipun kondisi sebenarnya bisa berbeda. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu implikasi dan masalah. Implikasi utama dari manajemen laba adalah sulitnya mendeteksi praktik tersebut, karena sering dilakukan melalui estimasi dan pertimbangan secara teknis masih diperbolehkan dalam standar akuntansi. Hal ini membuat batas antara praktik normal dan manipulasi menjadi kabur. Akibatnya investor bisa menerima informasi yang tampak wajar, padahal sudah mengalami penyesuaian tertentu. Selain itu, praktek ini berpotensi menyesatkan investor karena laporan keuangan terlihat stabil, meskipun kondisi ekonomi tidak sebaik yang dilaporkan. Ketidakjelasan atau fleksibilitas dalam standar akuntansi juga membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan penyesuaian sesuai kepentingannya. Karena dampaknya terhadap kepercayaan pasar yang cukup besar, regulator seperti SEC mengawasi praktik ini secara serius. Dalam konteks yang lebih luas, manajemen laba berkaitan erat dengan income smoothing, yaitu upaya membuat kinerja perusahaan terlihat konsisten dari waktu ke waktu. Oke, selanjutnya adalah teori keagenan dan juga asimetri informasi. Jadi, bayangkan sebuah perusahaan itu ada dua kubu. Yang pertama ada pemilik atau prinsipal, dan juga ada manajer atau yang disebut sebagai agen. Nah, masalahnya di sini yaitu manajer itu yang pegang operasional tiap hari. Jadi, mereka tahu segalanya, sedangkan pemilik cuma tahu dari laporan. Nah, inilah yang disebut sebagai asimetri informasi. Karena manajemen punya informasi lebih banyak, mereka punya celah buat main mata sama angka laba. Nah, kenapa? Ya bisa jadi demi bonus atau supaya posisi mereka aman.
Jadi manajemen laba itu seringkali lahir dari konflik kepentingan ini. Manajer pengen untung pribadi, tapi pemilik pengen transparansi. Oke, sekarang lalu bagaimana sih cara kita memprediksi perilaku manajer ini? Baik, menurut Watts dan juga Zimmerman, ada 3 motif utama yang disebut sebagai positive accounting theory. Yang pertama ada bonus plan. Ini yang paling sering, karena kalau target laba tercapai, manajemen dapat bonus besar. Jadi mereka bakal narik laba masa depan ke tahun ini agar biar bonusnya itu cair sekarang. Lalu yang kedua ada debt covenant atau perjanjian utang. Kalau perusahaan punya utang di bank, biasanya ada syarat rasio keuangan tertentu. Kalau labanya turun dan terancam kena penalti bank, manajer bakal memoles labanya biar kelihatan tetap sehat di mata kreditur. Lalu yang ketiga ada political cost. Nah, ini nih yang unik. Perusahaan raksasa yang terlalu besar atau yang untungnya besar biasanya malah takut disorot pemerintah atau kena pajak tinggi. Akhirnya mereka sengaja ngecilin laba biar nggak jadi sasaran politik atau tuntutan kenaikan gaji buruh. Nah, yang terakhir, apakah manajemen laba selalu jahat? Ya, jawabannya belum tentu ya. Kita lihat dari 2 teori ini. Yang pertama adalah teori sinyal. Kadang manajer melakukan income something atau perataan laba buat ngasih sinyal ke investor kalau perusahaan itu stabil. Investor kan takut sama angka yang naik turun drastis. Jadi manajer meratakan angkanya biar investor merasa aman. Lalu yang kedua ada teori legitimasi. Ini soal reputasi. Perusahaan pengen dianggap sukses dan memenuhi ekspektasi sosial, mereka mengatur laba supaya citra perusahaan di mata publik tetap kredibel dan juga terpercaya. Jadi kesimpulannya, manajer laba itu bukan sekedar soal benar atau salah, tapi soal bagaimana manajer merespon tekanan, baik dari dalam perusahaan maupun dari pasar. Slide ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi manajemen laba. Nah, manajemen laba itu sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengatur angka laba dalam laporan keuangan. Biasanya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk klasifikasi yang pertama merupakan accrual based earning management. Ini merupakan sebuah teknik di mana manajer ini memanfaatkan fleksibilitas dalam standar akuntansi, seperti penggunaan estimasi atau judgment untuk mengatur laba. Jadi, transaksi tidak diubah, tetapi cara pencatatannya saja yang disesuaikan. Lalu yang kedua, melalui real earning management. Berbeda dengan sebelumnya, metode ini melibatkan perubahan pada aktivitas operasional perusahaan, yang mana artinya manajemen benar-benar mengambil keputusan bisnis tertentu, seperti memberikan diskon besar atau menunda biaya agar laba terlihat sesuai target. Lalu yang ketiga, berdasarkan tujuan yaitu income increasing dan income decreasing. Income increasing sendiri dilakukan untuk menaikkan laba yang dilaporkan, misalnya dengan mempercepat pengakuan pendapatan atau menunda biaya. Namun sebaliknya, income decreasing dilakukan dengan sengaja menurunkan laba yang biasanya untuk tujuan tertentu seperti efisiensi pajak atau strategi jangka panjang. Nah, dari ketiga klasifikasi ini dapat disimpulkan bahwa manajemen laba tidak hanya terjadi pada pencatatan akuntansi, tetapi juga bisa mempengaruhi keputusan operasional perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dampak terhadap reaksi pasar. Jadi di sini di bagian ini kita akan melihat bagaimana investor tuh merespon perataan laba dilihat dari jangka pendek dan juga jangka panjang. Yang pertama, melalui reaksi jangka pendek. Nah, dalam jangka pendek, pasar tuh sering tidak langsung menyadari bahwa telah terjadi manipulasi. Yang pertama, pasar akan mengalami respon yang lambat. Ini karena manipulasi biasanya itu kan dilakukan secara halus lewat kebijakan akuntansi, misalnya mengatur pencatatan biaya atau pendapatan, sehingga tidak akan terlihat jelas gitu. Lalu yang kedua, harga saham itu akan cenderung tetap stabil karena perusahaan terlihat seperti memiliki kinerja yang konsisten. Meskipun sebenarnya kondisi aslinya itu bisa jadi naik turun atau mungkin bahkan turun. Nah, ini menciptakan bahwa perusahaan itu sangat stabil dan juga sehat. Nah, yang ketiga, investor terutama yang tidak terlalu paham itu bisa salah menilai resiko karena mereka akan menganggap bahwa perusahaan itu lebih aman, stabil dan juga layak untuk diinvestasikan. Padahal hal tersebut belum tentu benar. Lalu yang keempat, aktivitas jual beli saham itu juga bisa saja menurun karena
dianggap stabil, maka investor tidak merasa tidak ada informasi penting yang perlu direspon. Jadi, mereka akan cenderung pasif. Lalu yang kedua adalah reaksi jangka panjang. Nah, dampak jangka panjangnya efeknya akan jauh lebih serius. Yang pertama akan muncul resiko penurunan harga saham secara tiba-tiba. Nah, ini bisa terjadi ketika manipulasi tersebut itu terbongkar atau perusahaan tidak bisa lagi mempertahankan laba yang terlihat stabil tadi. Akibatnya, harga saham itu bisa jatuh drastis dalam waktu singkat. Lalu yang kedua, perusahaan itu bisa mengalami kehilangan kepercayaan. Jadi investor setelah menyadari hal tersebut akan merasa tertipu dan juga kepercayaan akan hilang. Nah, kepercayaan yang hilang ini itu akan sulit dipulihkan dan juga berdampak jangka panjang. Lalu yang ketiga, bisa terjadi kesalahan penilaian harga saham atau mispricing. Nah, harga saham itu tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga investor bisa salah dalam mengambil keputusan dan juga pasar jadi tidak efisien. Lalu yang keempat, biaya modal itu akan meningkat. Jadi investor jauh lebih hati-hati dan juga mereka akan meminta return yang lebih tinggi, kompensasi atas resiko informasi. Artinya perusahaan tuh jadi mencari dana yang lebih besar gitu untuk kompensasi tersebut. Selanjutnya adalah dampak terhadap kualitas informasi akuntansi. Nah, karena perataan laba ini bisa merusak kualitas laporan keuangan, terutama dalam 3 aspek utama. Yang pertama adalah relevansi atau apakah informasi tersebut masih relevan atau masih berguna. Nah, laba yang dimanipulasi itu jadi kurang bisa digunakan untuk memprediksi masa depan. Padahal fungsi utama laba kan adalah untuk memperkirakan arus kas di masa depan. Nah, ketika laba diratakan, hubungan antara laba dan kondisi nyata itu akan jadi lemah, jadi laba tidak lagi bisa mencerminkan performa aslinya. Akibatnya, investor tuh tidak bisa lagi mengandalkan laba sebagai dasar keputusan. Lalu yang kedua adalah reliabilitas, atau apakah laba itu bisa dipercaya. Nah, perataan laba itu membuat laporan jadi lebih subjektif. Kenapa? Karena banyak menggunakan estimasi. Lalu manajer juga punya ruang untuk mengatur angka dalam laba tersebut. Nah, akibatnya akan sulit dibuktikan kebenarannya. Lalu auditor pun juga lebih sulit untuk memverifikasi. Jadi, semakin besar peran perkiraan akan semakin rendah tingkat kepercayaan terhadap laporan tersebut. Lalu yang ketiga adalah aspek komparabilitas atau apakah bisa dibandingkan. Nah, perataan laba bisa membuat laporan keuangan itu jadi tidak fair untuk dibandingkan. Misalnya untuk antar periode itu bisa terlihat stabil padahal sebenarnya tidak. Nah, ini bisa membuat tren itu jadi menyesatkan. Tren tidak lagi mencerminkan performa sebenarnya. Lalu untuk antar perusahaan itu tidak semua perusahaan akan melakukan hal yang sama atau melakukan perataan laba tersebut. Jadi akan sulit membandingkan kinerja secara adil. Nah, akibatnya analisis investor itu bisa jadi keliru atau salah arah. Nah, selanjutnya adalah dampak terhadap stakeholder atau ini tuh kayak konsekuensi gitu. Nah, dampak ini dirasakan langsung oleh berbagai pihak. Yang pertama dari sisi investor dan juga pemegang saham. Nah, investor itu bisa salah mengambil keputusan berdasarkan informasi tersebut. Jadi mereka bisa mengalami kerugian saat kondisi asli ini terungkap. Selain itu, investor yang lebih paham itu bisa memanfaatkan situasi. Nah, kalau investor yang mungkin pemula atau awam, mereka justru dirugikan oleh perataan laba ini, sehingga terjadi ketidakadilan dalam pasar. Lalu yang kedua dari sisi kreditur dan juga lembaga keuangan, mungkin seperti bank dan juga pemberi pinjaman. Nah, kreditor ini bisa salah menilai kesehatan keuangan perusahaan, lalu juga tidak sadar bahwa resiko sebenarnya itu lebih tinggi. Akibatnya akan ada potensi gagal bayar yang tidak terdeteksi lebih awal. Juga bisa terjadi kerugian yang lebih besar. Selanjutnya dari sisi regulator dan auditor. Nah, regulator itu harus meningkatkan pengawasan, juga biaya pengawasan yang jadi lebih tinggi. Nah, untuk auditor itu resiko reputasinya meningkat dan bisa terkena tuntutan jika gagal mendeteksi. Nah, hal ini juga bisa menyebabkan aturan menjadi semakin ketat. Lalu yang keempat dari sisi manajemen dan karyawan. Nah, sangat ironis bahwa manajemen dan karyawan itu juga terdampak. Yang pertama bagi manajemen fokus jadi jangka pendek seperti mengejar target laba. Lalu mereka juga
bisa jadi mengabaikan keberlanjutan jangka panjang untuk menutupi hal tersebut. Nah, jika terungkap, manajemen ini bisa kehilangan jabatan dan reputasinya rusak. Selain itu, sistem bonus itu jadi tidak adil karena berbasis laba yang tidak murni atau tidak sebenarnya. Sehingga perataan laba ini mungkin memberikan kesan yang stabil dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang dapat merusak kepercayaan, menurunkan kualitas informasi, dan menciptakan resiko besar bagi seluruh pihak yang terlibat. Baik, selesai sudah materi dari kelompok 3 teori akuntansi pada pertemuan 12 ini. Maka langsung saja saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.